Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Aris mempunyai uang 50.000. Ia membayar buku tulis menggunakan 3/10 bagian. Ia membayarkan sekolah sebesar 0,25 bagian. Kemudian ia membeli jajan sebesar Rp10.000. Berapa sisa uang yang dimilikinya? Untuk mengerjakan soal tadi cukup mudah. Yang pertama-tama anak harus cari adalah fakta-faktanya. Fakta pertama, uang Aris 50.000. Fakta kedua, untuk bayar buku tulis adalah 3/10 dari uang tadi, yaitu 3/10 kali 50.000 sama dengan 15.000. Fakta berikutnya, untuk bayar sekolah 0,25 bagian, berarti 0,25 kali 50.000 sama dengan 25/100 kali 50.000 sama dengan 12.500. Fakta keempat, buat beli jajan 10.000. Maka yang ditanyakan sisa uang Aris ya, sisa uangnya adalah 50.000 dikurangi untuk bayar buku 15.000 dikurangi untuk bayar sekolah 12.500 dan dikurangi untuk beli jajan 10.000 sehingga sisanya adalah 12.500. Jadi sisa uang yang dimiliki Aris adalah 12.500. Contoh soal berikutnya. Sebuah taman kota berbentuk persegi panjang. Panjang taman kota tersebut 43 meter dan lebarnya 38 meter. Pemerintah hendak memasang lampu penerangan di sekeliling taman. Jika jarak antar lampu taman adalah 1/2 meter, maka tentukan banyak lampu yang dibutuhkan. Untuk menyelesaikan soal tadi juga kita cari dulu fakta-faktanya. Fakta-fakta yang pertama adalah diketahui panjang dan lebar taman kota. Maka kita bisa mencari kelilingnya ya, yaitu 2 kali 43 ditambah 38 sama dengan 2 kali 81 sama dengan 162 meter. Kemudian diketahui jarak lampu taman adalah 4,5 meter. Maka kalau kita ingin mencari jumlah lampu tamannya, tinggal dibagi kelilingnya. Taman kota tadi dibagi jarak lampu tamannya. Sama dengan 162 dibagi 4,5 sama dengan 162 dibagi 9/2. Ini kita jadikan pecah biasa ya. Sama dengan 162 kali 2/9 sama dengan 36. Jadi banyak lampu taman yang dibutuhkan adalah 36 buah. Contoh soal berikutnya. Pak Ujang memiliki sebidang tanah. 1/4 bagian dari luas tanahnya dibuat kolam ikan, 0,4 bagian dipasang keramik, dan sisanya ditanami rumput. Luas tanah yang ditanami rumput adalah 140 meter persegi. Maka luas kolam ikan adalah berapa meter persegi? Setiap soal cerita, kita harus bisa mengambil fakta-fakta atau informasi-informasi pentingnya. Di sini diketahui Pak Ujang punya tanah yang luasnya belum kita ketahui. Maka karena belum diketahui, kita beri notasi N. Sehingga luas tanah Pak Ujang adalah N meter persegi. Kemudian informasi penting berikutnya atau fakta berikutnya, luas kolam ikan atau mungkin bisa kita notasikan KO ya, sama dengan 1/4 luas tanah, sama dengan 1/4 kali N, sama dengan 1/4 N. Kemudian yang dipasang keramik atau di sini boleh kita notasikan sebagai KE ya, biar kalian mudah, sama dengan 0,4 luas tanah, sama dengan 4/10 kali N, sama dengan kita sederhanakan 2/5 kali N, sama dengan 2/5 N. Kemudian yang ditanami rumput atau di sini kita notasikan RU ya, sama dengan
N atau luas tanah seluruhnya dikurangi yang dibuat kolam ikan dikurangi yang dipasang keramik sama dengan 140. Maka kita mencari luas tanah Pak Ujang dulu dengan menggunakan informasi yang sudah kita peroleh tadi, terutama yaitu bahwa luas yang ditanami rumput atau RU sama dengan 140 meter persegi. Kita gunakan informasinya ya. N, luas tanah seluruhnya, dikurangi kolam, yaitu 1/4 N, dikurangi keramik yaitu 2/5 N sama dengan rumput tadi 140 meter persegi. Kemudian memakai hukum distributif kemarin ya, jadi kita kumpulkan N-nya, kita keluarkan dari kurung dan kita buat kurung baru yang menjadi pasangan-pasangan N-nya. Sehingga N kali 1 dikurangi 1/4 dikurangi 2/5 sama dengan 140. Satunya tadi didapatkan dari N atau 1N. 1N sama dengan N karena 1 kali N sama dengan N. Kemudian kita samakan penyebutnya ya. N kali 20/20 dikurangi 5/20 dikurangi 8/20 sama dengan 140. Maka N kali ini sisanya tinggal 7/20 sama dengan 140. Maka N sama dengan 140 dibagi 7. N sama dengan 140 kali 20/7. Maka N sama dengan 400. Mudah ya anak-anak? Kalau ada yang kalian belum jelas, silahkan menanyakan ke Bu Guru. Karena sudah diketahui nilai N-nya atau nilai luas tanahnya, maka kita bisa menghitung luas kolam ikannya, yaitu 1/4-nya N atau 1/4 kali N sama dengan 1/4 kali 400 sama dengan 100. Jadi luas kolam ikan adalah 100 meter persegi. Sekarang tugas kalian ya. Tugasnya mirip dengan contoh soal yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama, Udin mempunyai uang 70.000. Ia menggunakan 3/10 bagiannya untuk membayar buku LKS. Ia membayarkan iuran tugas proyeknya sebesar 0,55 bagian. Kemudian ia membeli susu sebesar 7.500. Berapa sisa uang yang dimiliki Udin? Pilihannya A 5.000 atau B 3.000 atau C 2.500 atau D 1.500. Soal nomor 2. Zubair memiliki 2 buah kolam ikan berbentuk lingkaran dengan diameter yang sama sepanjang 35,7 meter. Agar lebih indah, Zubair ingin menanam tanaman hias di sekeliling kolamnya. Setiap tanaman akan ditanam dengan jarak tanam 1/10 meter. Jika harga setiap tanaman adalah 3.000, maka tentukan jumlah uang yang harus dikeluarkan Zubair untuk membeli tanaman yang dibutuhkan kedua kolamnya. Ingat ya anak-anak, untuk bisa menjawab soal-soal seperti ini, maka kalian harus mencari fakta-faktanya, baru kalian akan menemukan logika dalam pengerjaannya. Pilihan jawabannya adalah 204.000 atau 306.000 atau 510.000 atau 612.000. Soal yang terakhir dalam tugas kalian hari ini adalah Pak Yusuf memiliki sebidang tanah. 1/8 bagian dari luas tanahnya dibuat kolam ikan.
1,6 bagian ditanami pohon pisang dan sisanya digunakan untuk kandang kambing. Luas tanah yang digunakan untuk kandang kambing adalah 220 meter persegi. Maka luas kolam ikan adalah berapa meter persegi? Pilihannya adalah 100 atau 200 atau 300 atau 400. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini ya. Ingat, matematika itu benar-benar mudah dan asik. Yang penting kalian sudah mendapatkan semua informasi penting dalam soal ceritanya. Kalian tahu apa yang ditanyakan, insya Allah kalian akan bisa menemukan logika cara pengerjaannya. Semoga dimudahkan ya anak-anak. Kalau ada kurang lebihnya, Bu Guru mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.